Program akselerasi percepatan ketahanan ekonomi daerah harus mampu menciptakan perimbangan ketahanan ekonomi desa. Jadi bicaranya kita di desa. Tinggal ketahanan ekonomi satuan ini terkecil yaitu keluarga. Berarti kepala keluarganya harus tangguh di sini. Ya. Terus, nah di sini saya ada masukan untuk pemerintah, ya. Yaitu persoalan utama adalah bagaimana mencermati perimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Ya, sama-sama kita tahu itu. Kemudian prosesnya adalah mencari titik temu antara kebijakan top down dengan upaya strategi pemberdayaan bottom up. Outputnya peningkatan pendapatan per kapita per kepala keluarga dan optimalisasi fiskal dan anggaran. Jadi itu bisa makan, Pak. Ya, punya ketahanan ekonomi swadaya tapi belum swasembada, tidak swasembada. Nah, prosesnya menjadi sulit ketika ada kos dari pendidikan dan kesehatan. Itu yang terjadi di pedesaan, Pak. Jadi ketika saya berkunjung ke beberapa desa di Cianjur dan di Bogor, di Sarwa Cipanas itu, rakyat dengan mudahnya bisa makan, ya. Tinggal petik di kebun, ambil daun-daunan sawah, ya, masak, bahkan dengan suasana yang dingin enak kita makan gitu ya. Dan tidak ada kesulitan makan. Tetapi ketika berbicara lebih lanjut lagi sambil ngopi-ngopi, kita bicaranya, aduh anak mesti sekolah bayarnya 10 juta. Kemudian sakit, ternyata sakit stroke itu, Pak, sakit stroke, diabetes itu bukan hanya milik orang kaya, orang kota, Pak. Sekarang orang desa juga banyak yang stroke, banyak yang diabetes. Nah, ini nggak ada fasilitas kesehatan yang gratis gitu. Tidak ada yang gratis. Nah, ini yang menjadi persoalan. Terus saya tanya, kenapa memang tidak ada sekolah di daerah situ? Ada, tetapi bicaranya adalah kualitas. Jadi masyarakat ingin sekali anak-anaknya berbicara pendidikan yang lebih tinggi, yang lebih bagus. Jadi harus ke Ciawi, harus ke Bogor, harus ke Universitas Pakuan misalnya. Dari pembicaraan kita kemarin, nah itu adalah biaya-biaya. Yang ini adalah bicaranya adalah bagaimana peran pemerintah dalam memfasilitasi ini sehingga menjadi infrastruktur atau menjadi public services yang bisa dinikmati secara gratis. Jadi outputnya harus bagaimana menciptakan swasembada melalui sistem yang menjamin kepastian daya beli, income, usahanya, dan tidak tergantung dengan pasar. Jadi tidak ada bicaranya gara-gara naik bawang, gara-gara naik jengkol gitu jadi susah. Nah, bagaimana kita ciptakan? Terus, nah ini pola yang coba kita tawarkan kepada pemerintah, ya. Di sini yang kita maksud dengan titik temu kita breakdown, ya, melalui satu skala prioritas. Skala prioritas ini kita bagi dua, ada peran pemberdayaan dari pemerintah dan stakeholder, kemudian skala prioritas penyelesaian masalah di pihak masyarakat, ya. Baik, saya coba terangkan di sini. Di sini ada pemerintah, di sini masyarakat, ya. Di sini mengalami satu kompleksitas tersendiri. Di sini juga mengalami kompleksitas tersendiri. Bagaimana kompleksitas ini bisa dijadikan titik temu sehingga menghasilkan sesuatu yang sederhana, gitu. Sesuatu yang sederhana. Jadi kalau kita pertemukan di sini adalah pemerintah, kita beri masukan, ya, kita sarankan untuk memulai dari sebuah pola kemitraan terpadu yang tepat. Yang dasarnya adalah yang saya ceritakan di awal tadi, mengenai kuantum, mengenai percaya diri, mengenai landasan kenapa kita harus percaya diri, kemudian landasan konsensusnya seperti apa. Maka dibentuklah satu pola kemitraan terpadu di antara mungkin Departemen Dalam Negeri, Ekonomi, Bank Indonesia, Menteri Koperasi, dan lain sebagainya. Kemudian dirumuskan satu grand strategi. Ini satu langkah awal yang sangat bijak sekali bagaimana menciptakan satu urun rembuk, ya, mengenai menciptakan satu modul yang paling pas. Dari sini tentunya kita baru bicara anggaran, ya. Bagaimana anggaran ini kaitannya fiskal ini, Pak, harus kita buat satu perubahan mindset bahwa fiskal ini atau anggaran ini bukan sebuah belanja modal habis, gitu ya. Bagaimana yang kita pahami sama-sama bahwa APBN, APBD itu adalah berangkat dari satu kewajiban yang mesti kita bayar kembali. Nah, bagaimana kita ciptakan satu sistem supaya justru kita bisa menjadikan APBD ini semacam modal usaha, gitu, satu modal usaha. Jadi ada kewajiban di daerah itu
Jadi jika nanti masing-masing punya calon-calon gubernur bupati, kita tanya, mampu nggak mengembalikan APBD ini? Jadi bukan menghabiskan APBD, tapi mengembalikan APBD, gitu. Itu saya yakin Pak, nggak ada yang mampu itu Pak, nggak ada yang mau bilang jadi gubernur kalau begitu, karena APBD yang mesti dikembalikan. Nah gitu, seperti orang punya perusahaan. Dari mulai anggaran ini maka kita ciptakan satu sistem. Nah sistem ini harus kita kaji sedemikian rupa yang berangkat dari mensederhanakan kompleksitas ini. Ya. Sistem ini juga harus melihat bagaimana keunggulan-keunggulan yang ada pada kita, kemudian bagaimana kita melihat menyikapi perkembangan globalisasi dan sebagainya. Dari sistem yang sudah kita sama-sama sepakati, maka kita buat sebuah program. Nanti akan saya ceritakan satu contoh program terkecil yang akan kita buat. Jadi ini saya bikin contohnya, ya. Dari satu unit usaha terkecil namanya warung rakyat.